Ya, Anda masihkan apa kabar Indonesia pagi. Pemirsa, rencana masuknya 500 tenaga kerja asing ini asal Cina di tengah pandemi corona mendapat penolakan keras dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Diketahui para TKA ini berencana masuk atas restu dan juga kebijakan dari pemerintah pusat. Berdasarkan informasi yang diterima, jadwal kedatangan TKA tersebut sejak tanggal 22 April lalu yang direncanakan akan masuk secara bergelombang. Lewat rilisnya, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazzi mengatakan rencana masuknya para TKA tersebut atas restu dan kebijakan dari pemerintah pusat. Pemda menilai hal tersebut bertentangan dengan suasana kebatinan masyarakat yang saat ini tentu tengah berjuang melawan pandemi COVID-19. Dan diketahui ratusan TKA tersebut akan bekerja di salah satu perusahaan tambang di Kabupaten Konawe. Meski sudah disertai dengan surat-surat pendukung bebas dari virus corona, namun hal itu akan memicu keresahan masyarakat seperti yang terjadi pada masuknya 49 TKA pada beberapa waktu sebelumnya. Ya, untuk meng-cross-check perihal tersebut, kita langsung saja menyapa Bupati Konawe, ada Pak Keri Saiful Konggoasa. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Bupati. Pagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak Bupati, rekan kami tadi Vita membacakan informasi mengenai adanya rencana begitu masuknya tenaga kerja asing asal Cina ini. Pak Bupati, sejauh mana mendapat informasi ini, Pak Bupati? Begini Bu, sebenarnya informasi ini saya juga dengar dari wartawan juga bahwa akan ada tenaga asing yang akan masuk. Saya sebagai Bupati menolak sebenarnya, karena kita sudah sepakat bahwasannya dengan COVID Corona dulu kita selesaikan dulu, baru masuk tenaga asing ini. Sehingga karena ini akan mempengaruhi kondisi daerah kami dalam hal ini. Tapi kalau memang pemerintah pusat kita mau bicarakan bagaimana baiknya dan yang bagaimana baiknya, ya tidak ada persoalan kalau sudah perintah pusat. Tetapi yang sekarang yang kita harapkan betul-betul TKI yang masuk di Kabupaten Konawe steril daripada corona ini. Ya mungkin saya sudah bicarakan dengan Pak Gubernur bagaimana teknisnya. Karena perlu kita ketahui bahwa negara kita juga ini perlu ekonomi. Sebab kalau kita terlalu keras juga dalam hal ini, bagaimana kita mau punya kehidupan? Sebab kita juga masih mengharap secara pendapatan daerah atau apa. Ya mudah-mudahan saja ini corona ini cepat selesai. Cuma kita harapkan supaya ini Virtu Dragon juga perusahaan ini memperhatikan masyarakat Konawe, khususnya jangan di kecamatan itu saja. Saya sudah menyurat sampai di Cina menerima bantuan, tapi sampai sekarang nggak ada juga bantuannya dari perusahaan itu. Bagaimana? Kapalnya sudah pulang ke Cina belum? Menko Maritim katakan sudah care, apa yang kau minta kita siapkan. Tapi kenyataan juga sampai sekarang belum ada itu terima bantuan. Bagaimana kita ini? Sehingga sekarang saya bilang sudah, kita tidak terima bantuan, kita belanja sendiri saja. Masih mencukupi itu kalau belanja sendiri, Pak Bupati? Tionghoa. Dari masyarakat Tionghoa yang ada di Sulawesi Tenggara itu aja. Yang lain perusahaan Virtu Dragon ini sampai sekarang alat-alat kesehatan belum ada yang dia bantu. Sehingga saya harapkan pemerintah pusat kita kasih tenang dulu ini keadaan. Semua kalau sudah normal mulai kita kembangkan lagi industri. Sebab dengan adanya corona ini kita bisa tahu ekonomi kita pincang semua. Pak Bupati, tidak bisa berjalan juga semua. Sehingga saya ajak masyarakat, mari kita hadapi corona ini dengan secara mandiri. Ya, kalau kita biarkan terus, hancur kita ini. Iya, Pak Bupati. Sehingga Pak Bupati. Ya. Ya, Pak Bupati, ini kan Pemda kan menolak ya dari 500 TKA ini. Sebetulnya seperti apa koordinasi antara pemerintah daerah juga pemerintah pusat dalam hal ini, Pak? Kalau saya sekarang kan tidak pernah ada pemberitahuan baru akan ada datang TKI. Cuma saya kan membaca di berita bahwa akan ada TKI. Mudah-mudahan saja kita sepakat menolak. Tapi jangan lagi ada TKI yang sembunyi-sembunyi masuk. Yang ini yang kita khawatirkan. Pak Bupati, kalau memang mau masuk, kita tahu betul. Oh ini si A masuk, sehat ini, atau begini. Itu. Pak Bupati. Saya sebagai Bupati kan tidak pernah diberitahu resmi. Nanti dengar-dengar begitu. Baik, Pak Bupati, ini salah kita. Nanti lagi kita main kasar, kita dilaporkan lagi bahwa kita acara kebencian, apa deh. Begini ya sudahlah, kita jaga saja mandiri kita punya daerah. Itu. Ya, Pak Bupati tadi Anda mengatakan bahwa diam-diam masuk. Memang ini seperti apa Pak teknisnya bisa 500 TKA ini kemudian masuk ke daerah Anda? Pak Bupati? Ya.
Iya, tadi kan Anda mengatakan kalau misalnya ini diam-diam masuk ke wilayah Anda seperti itu. Karena ini memang seperti apa sih Pak kronologisnya bisa 500 TKA ini masuk? Karena kalau kita tahu kan penerbangan ini kan sudah ditutup ya dari pemerintah. Iya, jadi begini Bu, TKI masuk itu bukan saja melalui pesawat, tapi dia melalui laut lagi. Kalau pesawat sekarang kan kita sudah yakin tidak ada pesawat yang penerbangan selain itu orang charteran. Tapi kalau ini kan di laut, siapa yang mau memantau? Mudah-mudahan dan lanal apa semua memantau. Biasanya kecolongan kita itu di laut. Di situ. Sehingga saya itu di Pintu Dragon ya cuek-cuekin aja. Karena sekarang juga nggak ada jelas juga sama kita. Oke, dari 500 TKA Cina Pak yang kemudian masuk ke wilayah Anda ini seperti apa Pak dampaknya sejauh ini? Ya, kalau dampak normal ekonomi sangat mendukung ekonomi kita. Tapi karena ini corona ya itu sangat meragukan. Sebenarnya kalau pemerintah kita awasi betul, kita pasti tidak ada persoalan. Cuma yang susah ini masyarakat. Masyarakat kalau ada lagi provokator yang begini-begini ya kalau lagi masyarakat begini. Padahal ini corona kan kalau kita disiplin, ikuti himbauan pemerintah, selesai ini barang. Cuma kan kita tahu ini banyak masyarakat yang teledor. Apalagi di Morosi itu kan sudah ada tempat karantinanya sudah cukup bagus. Sisa ketat. Dalanan ini selesailah ini semuanya kita disiplin. Tapi asal kompak. Saya juga sebagai bupati tahu juga bahwa TKA akan datang. Nanti mau ribut baru kita ditanya. Padahal kalau biasanya masa bodoh lah. Untuk begini ini susahnya. Nanti mau ada kejadian, untungnya sudah tidak ada kejadian. Iya, Pak Bupati. Sebab kami di Konawe ini Bu lagi menjaga supaya corona ini cepat selesai. Jangan DKI Jakarta sudah turun, malah kita semakin meningkat. Ya. Oke, Pak Bupati, apa yang Anda sampaikan pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi? Ini apakah sudah disampaikan kemudian oleh pemerintah pusat? Kalau saya sekarang belum tahu. Saya cuma tahu ini TKI datang dari wartawan. Saya diajak begitu. Iya, setelah tahu apakah sudah berkoordinasi Pak dengan pemerintah pusat? Ya, kalau sudah pemerintah pusat, gubernur sebagai pemanjat tangan pemerintah pusat sudah mengatakan ditolak, ya sudahlah, kita tolak aja pelan-pelan. Kalau gubernur juga, kita kasih begini ya, tidak, kita atur baik. Bagaimana? Karena ekonomi harus jalan. Karena sekarang Bu, tahu, dengan dampak COVID corona ini, tenaga kerja lokal yang kerja di Pintu Dragon ini banyak dirumahkan. Sekarang, kalau kita banyak rumahkan, ini apa? Angka kemiskinan naik, angka kejahatan dia naik. Mau orang mau makan. Jadi kita sekarang ini pemerintah harus banyak berpikir, tidak bisa emosi lah. Sangat hati-hati kita ambil kebijakan. Supaya kedua belah pihak tidak rugi. Ekonomi juga berjalan, masyarakat juga, lapangan kerja, pemutaran uang ada. Sebab kalau corona sampai 6 bulan, boy gawat nih. Kita gawat. Tapi kalau kita bisa atasi semua, ekonomi jalan, ya sudahlah. Pak Bupati. Kita kompak lah semua ini, hadapi ini. Pak Bupati, kalau data corona sendiri di Konawe seperti apa Pak? Ya? Data corona, data positif, ODP, PDP. Kalau positif itu, corona itu kemarin cuma 2. Cuma sekarang kan rumah sakit Konawe menjadi rumah sakit terujukan. Ada beberapa provinsi, kabupaten. Sehingga data yang ada itu ada bertambah. Ada yang belum juga masih diperiksa. Tapi kita di Konawe ini punya rumah sakit darurat yang kita buat sendiri. Itu. Sehingga saya tadi malam sampai jam 12 masih putar lagi. Lihat, tengah malam di rumah sakit itu masih normal. Mungkin penjagaannya aja kita perketat lagi. Tentu dalam hal itu. Kalau bicara indikasi penyebaran Pak Bupati? Kalau kita penyebaran di Konawe ini daerah orang-orang pendatang yang membawa. Karena kalau kita orang lokal itu disiplin secara tinggi sekali karena asosiasi camat berjalan semua, TNI Polri berjalan semua. Sehingga kalau ada lokasi zona merah itu yang kita hajar di situ. Kita hajar. Karena saya kasih tahu masyarakat, kalau kau mau mati-mati sendiri saja. Jangan ajak kita yang masih sehat. Baik. Baik, Pak Bupati Konawe, Pak Keri Saiful Konggosa, terima kasih Pak atas curhatan Bapak pagi ini
Mudah-mudahan ada realisasi ya. Saya sih menangkap Ya, ada mudah-mudahan tiga poin. Terima kasih Pak Bupati, selamat bertugas.